Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dia pada mata pelajaran Humas 1. Kita masih lanjutkan untuk PowerPoint yang kemarin ya, ke slide 17. Karena kemarin waktunya pembuatan video masih 10 menit. Kita langsung ke pedoman perilaku profesi Humas. Yang pertama adalah dia harus selalu mengingatkan hubungan profesi dengan kalayaknya. Saya contohkan adalah iklan pelayanan masyarakat dari Departemen Kesehatan. Nah, untuk menghindari terpapar dari virus COVID-19 ya, kita harus menyediakan sanitizer kemanapun kita pergi, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh himbauan Humas bagian Departemen Kesehatan untuk selalu mengingatkan khalayaknya menjaga kebersihan. Yang kedua adalah menghormati pelaksanaan tugas, prinsip, dan moral peraturan sesuai HAM, hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak setiap pribadi. Kemudian yang keempat adalah dia harus berperilaku profesional. Kemudian yang kelima dia lebih orientasi pada publik ya. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama adalah alasan ekonomi. Nah, ini mungkin karena lebih cenderung ke masalah pribadi ya dari profesi atau pelaku humas itu sendiri. Nah, misalkan seorang humas A nih, dia terlilit utang atau dia ada masalah keuangan di keluarganya atau mungkin gaji dia yang terlalu kecil yang menyebabkan dia untuk berperilaku menyimpang atau dia nakal. Nah, misalkan dia terima sogokan untuk memberikan informasi yang benar tentang isu miring yang diterpa oleh perusahaannya seperti itu. Saya contohkan adalah misalkan perusahaan Ajinomoto. Nah, dulu perusahaan Ajinomoto itu salah satu produknya Masako ya, penyedap entah itu ayam atau sapi saya kurang tahu, pokoknya merek Masako dulu dia itu diterpa isu miring, dia mengandung daging babi. Nah, ketika itu, tugas humas dia harus, harus menutup informasi tersebut atau membatasi informasi tersebut agar supaya tidak tersebar luas. Caranya bagaimana? Dia harus sigap, cepat kerjanya, menerima saran, menerima kritikan, kemudian dia laporkan sama tim manajemen, sama seluruh staf, direktur jajarannya langsung rapat, kemudian gimana caranya dia mengkoreksi produk tersebut supaya untuk tetap bisa beredar di masyarakat dengan inovasi yang lebih baru lagi. Nah, ketika dia menyampaikan informasi ke publik bagaimana caranya? Ya dia tetap harus berorientasi pada perusahaan, citra perusahaan. Dia harus tetap menutup rapat-rapat kebenaran itu ya harusnya. Nah, caranya bagaimana? Dia, tetap menerima saran, menerima kritik, tetapi dia ketika menginformasikan itu jangan mengiyakan gitu. Kalaupun dia mengiyakan, walaupun faktanya benar ya dari Dinas Kesehatan misalkan seperti itu, nah dia, tidak mengiyakan, tetapi dia mau menerima saran dan mau mengevaluasi, menginovasi, mengganti komposisi bahan yang tadi tidak diperbolehkan diganti dengan daging ayam seperti itu. Nah, itu adalah salah satu keprofesionalisme humas. Nah, kalau humas yang nakal nih, misalkan ada pers yang nyencer dia nih, dia kasih duit 10 juta untuk memblow up semua informasinya, bener nggak gitu loh ya informasinya. Kalau bener dia mau mengeluarkan informasi tersebut realnya seperti apa, nah disogok duit sama pers ya dia mau. Nah, ini salah satu penyimpangan ya dari kode etik. Yang kedua adalah pedoman tidak jelas atau SOP-nya. Nah, jika SOP perusahaan dalam profesi humas itu nggak jelas, otomatis nanti humas itu ketika bekerja nabrak sana nabrak sini, nabrak job deskripsi orang, job deskripsi karyawan orang ditabrak-tabrak semua sama humas. Jadi harus jelas ya. Yang ketiga adalah perilaku dan kebiasaan susah koreksi. Nah, ini sangat riskan ya. Perilaku yang kebiasaan susah koreksi itu harusnya seorang humas tuh dia tuh mau menerima saran, mau menerima kritikan dan dia segera mengkoreksi kesalahannya, harusnya seperti itu. Nah, ternyata realnya itu banyak orang nih ya, banyak orang bukan hanya humas lah, lebih ke pribadi kita. Banyak orang yang mau memberi saran, mau memberi kritik, mengkoreksi orang tapi tidak mau mengkoreksi diri dia sendiri. Nah, ini juga salah satu ini krisis pribadi
masing-masing ya. Jadi humas itu dia harus mau mengkoreksi setiap saran atau kritik masukan yang sifatnya membangun. Yang keempat adalah lingkungan tidak jelas. Nah, kalau misalkan humasnya kerja mati-matian menutup isu miring tadi ya soal Ajinomoto tadi, menutup soal isu tentang pemakaian daging tulang babi. Nah, itu otomatis lingkungan di sekitar itu karyawan-karyawan dan staf seluruhnya itu harus kompak nutupin juga. Jadi humas itu nggak bekerja sendiri. Tapi jangan sampai ketika humas menutup, tapi karyawan yang lain itu dia malah membukanya. Nanti kasihan humasnya. Nah, kalau seperti ini humas itu akan kerja sendiri dan lelah. Wah, lingkunganku aja tidak mau mendukung aku, ngapain aku dukung perusahaan? Misalkan seperti itu. Nah, yang nomor 5 ini adalah perilaku orang yang ditiru. Nah, ini masih berkaitan dengan nomor 4. Kalau lingkungannya udah jelek, otomatis nanti humas itu akan ngikutin lingkungan yang jelek yang udah ada. Ini juga udah ada di Al-Quran ya, perilaku seseorang itu tergantung dari agama temannya. Jadi seperti itu. Hampir mirip nih, 4, 5. Kemudian yang keenam adalah sanksi pelanggaran etika. Nah, mungkin sanksi pelanggaran dalam perusahaan ini nggak tegas yang mengakibatkan oknum humas ya, oknum yang berprofesi menjadi humas ini juga ngentengin, kalaupun aku salah paling dapatnya hukumannya cuma itu-itu doang seperti itu. Jadi kayak ngentengin. Kemudian selanjutnya adalah sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama ada peringatan. Peringatan biasanya dalam bentuk surat SP. Kemudian pemblokiran ini contohnya profesi humasmu diblokir. Jadi ketika pelaku atau seorang humas atau kamu menjadi humas ya misalkan ya, kamu mau kerja di perusahaan manapun nggak bisa karena udah diblokir atau di blacklist. Saya contohkan dokter aja. Dokter itu ketika dia mau praktek di rumah sakit dia harus ikut ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ketika dia misalkan ada salah dia menyalahgunakan wewenang itu, dia akan di-blacklist atau diblokir oleh ID. Nah, ketika dia diblokir di ID tentang sertifikat dia dokternya itu, dia itu nggak bisa praktek kemanapun dia berada. Mau buka praktek sendiri di rumah pun juga nggak bisa, karena dia istilahnya udah didepak gitu loh, jadi seorang dokter. Dan yang ketiga adalah pidana dan perdata. Kalau pidana ini bisa dalam bentuk kurungan ya, hukuman atau kurungan. Kemudian kalau perdata itu lebih condong ke denda. Kemudian selanjutnya adalah dampak positif dijalankannya kode etik. Yang pertama adalah dia tepat sasaran dan memberikan informasi pelaksanaan kebijakan dan tujuan akan dicapai. Kemudian yang kedua itu dia mampu meyakinkan dan membuat percaya publik untuk berpartisipasi ke program dia gitu. Yang ketiga adanya kejujuran, transparansi, pengabdian dalam menjalankan tugas. Nah, pengembangan profesionalisme humas. Nah, pelaku yang berprofesi humas ya, kalau dia menjunjung profesionalismenya secara terus-menerus, dia akan mendapatkan reward. Reward itu pemberian gitu ya. Apa? Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan dari baik pribadi maupun organisasi maupun perorangan. Dia pengakuannya apa? Misalkan nih suatu perusahaan A mau make humas si A itu, dia kan profesionalismenya tinggi humas A itu. Nah, orang-orang itu akan membicarakan dia, wah dia mah humas A, dia mah bagus tuh, dia mah kerjanya bagus. Kemudian dia kriterianya juga lumayan perfeksionis seperti itu. Misalkan perfeksionis itu lebih perfect, dia tuh kerja sempurna gitu. Dia akan dari mulut ke mulut gitu loh. Nama dia itu terkenal gitu. Yang kedua adalah organisasi. Nah, pengakuan dari organisasi ini, organisasi yang memperkerjakan humas A tadi, otomatis dia akan memberikan reward tinggi. Dia mungkin dapat bonus yang tinggi, humas itu gajinya juga tinggi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria. Semakin tinggi profesionalisme humas, otomatis dia kriterianya juga tinggi. Nah, organisasi yang mau pakai humas A tadi, otomatis dia tahu kalau humas A profesionalisme tinggi, biasanya dia kriterianya juga tinggi. Karena orang itu bekerja akan sangat sempurna. Semakin tinggi seseorang profesionalisme, semakin tinggi seseorang pintar, dia tuh akan memandang segala sesuatu tuh perfect gitu loh ya. Nah, yang keempat adalah kreatif. Kreatif itu dia tuh menciptakan ide-ide yang brilian. Kemudian yang kelima adalah konseptor. Nah, konseptor di sini adalah seorang humas yang
profesionalisme, dia tuh bisa menjadi konseptor atau perancang atau merencanakan. Misalkan dia punya perencanaan 5 tahun ke depan perusahaan ini akan berkembang seperti ini loh langkahnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam profesionalisme humas. Dia harus percaya diri. Yang kedua bertanggung jawab. Segala ucapan, tindakan, sikap, dan hati itu harus matching semuanya. Yang ketiga adalah berani memberikan nasihat yang benar. Walaupun lingkungannya salah, dia harus berani benar ya. Yang keempat adalah tujuan utamanya adalah pembuktian pada diri sendiri dan manajemen. Ini saya contohkan kalian, misalkan kalian belajar nih setiap hari, kemudian pas ujian kalian dapat nilai bagus. Nah, ketika kalian mendapat nilai bagus, katakanlah nilainya sempurna 100, pasti kalian akan membuktikan bahwa kalian tuh merasa puas, bahwa aku tuh pintar. Nah, itu pembuktian pada diri kamu sendiri. Dan kalian akan membuktikan pada orang tua dan teman bahwa kalian tuh memang pintar gitu loh. Jadi, bukan hanya kepuasan pada diri sendiri, tetapi kepada lingkungan sekitar, seperti itu. Yang kelima adalah menjadi cermin dan jendela dari korporasi. Jadi kalau humasnya bagus, otomatis korporasi akan mengikuti, ya. Bukan korporasinya bagus karena humasnya bagus, bukan. Kalau humasnya bagus, korporasinya akan ikut bagus. Saya contohkan nih, misalkan kalian beli baju di toko A. Harganya misalkan 100.000 mahal. Kalian mau menawar misalkan 50 atau 70.000. Yang jual tuh besengut mulu atau cemberut mulu. Nggak boleh Mbak beli modal kalian nawar 70.000 mah itu dapat bahannya aja Mbak, belum dapat labanya. Misalkan seperti itu. Ngomongnya tuh ketus gitu loh. Mau nggak mau kan kamu tuh jadi ilfeel sendiri. Nggak mau kalau mau beli di sana orangnya nggak ramah. Nah, misalkan kamu pindah di toko B. Di toko B harganya sama 100.000. Kamu nawar 70 atau 50.000. Nggak dikasih. Tapi penjualnya ngomongnya gini, belum dapat kakak. Soalnya ini bahannya bagus. Coba deh kakak bisa kok nyari yang lebih kalau kakak budgetnya segitu gimana kalau saya tawarin di produk lain, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kalau kamu tetap kekeh mau ngambil yang 100.000 dengan pelayanan yang ramah, kamu akan puas gitu loh. Tetap mau ngambil di toko B gitu loh. Jadi tergantung ya dengan pelayanannya juga. Yang keenam adalah setiap ucapan dan opini itu harus bernilai. Jadi seorang humas itu ketika dia berucap itu jangan asal jeplak ya. Jadi dia itu setiap dia berbicara itu harus berbobot, harus mengandung ilmu, harus tepat. Jadi wawasannya harus luas ya seorang humas itu. Jadi dia tuh nggak bisa asal ngomong. Nah, saya rasa sekian dulu ya pertemuan kita. Semoga pertemuan ini menambah wacana keilmuan kalian. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk tugasnya, minggu depan kalian akan ada tugas, cuma nanti Ibu terangkan dulu ya. Tugasnya ini. Sebentar. Tugasnya yang ini, cuma nanti Ibu akan kasih penjelasan dulu untuk contohnya. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.